Dan kalau kita lihat kepada pendapatan, tentu yang kami harapkan itu adalah dari pajak daerah, retribusi dan hasil perusahaan milik daerah. Nah, bagaimana relevansinya dengan kemudian kita berbicara soal garam di Melaka? Tentu yang kami harapkan adalah ada pajak dari perusahaan-perusahaan itu, antara lain karena tanah kami, lahan kami, air laut kami digunakan oleh pengusaha, sehingga mereka harus memberikan kontribusi itu berupa pajak pendapatan daerah, retribusi, dan juga pajak badan hukum atau badan wajib pajak hukum. Mengapa demikian? Karena NUIP ini tidak hanya mengikat perorangan tapi juga mengikat badan usaha, sehingga pajak bumi dan bangunan tentu harus kawan-kawan itu memperhatikan, termasuk juga air laut yang akan digunakan untuk menjadi garam. Mengapa demikian? Karena kita bisa melihat konteks pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam yang dikuasai oleh negara. Siapa yang disebut dengan negara? Ya dalam hal ini di daerah kabupaten tentu akan diwakili oleh bupati dan menguasai termasuk air laut, air tawar, dan bumi dan kekayaan yang lain. Nah, ini memang kita mengharapkan supaya ke depan kawan-kawan yang akan berinvestasi di sini memperhatikan beberapa hal-hal itu, sehingga kemudian selain ada pendapatan asing daerah, kita juga ada dana perimbangan atau balance funds. Kemudian juga kita bisa melihat pendapatan-pendapatan lain yang mendukung pembangunan di Kabupaten Melaka dan kemasyarakatan di Kabupaten Melaka. Dan pemerintah Kabupaten Melaka memang sangat berkeinginan kuat untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan pajak daerah, retribusi, kemudian perusahaan milik daerah tadi, dan tentu kita bisa melihat jenis pengeluaran atau kind of expenditure terkait soal bagaimana belanja tidak langsung, kemudian belanja langsung atau kita sebut dengan belanja pegawai dan belanja modal. Kabupaten Melaka sementara memang ya mohon maaf karena kami baru dilantik, sehingga secara keseluruhan belanja langsung atau direct expenditure kami itu memang agak minim. Karena itu harapan ke depan bisa menjadi meningkat karena ada masuk dari teman-teman pengusaha, khususnya pengusaha garam. Dan di Kabupaten Melaka ini juga tidak kalah penting soal kita bicara pertanian, karena Kabupaten Melaka juga ada memiliki beberapa komoditi, antara lain jagung, memang cukup subur juga di kabupaten kami. Lalu ada padi ladang, kemudian kacang hijau, bawang merah, ubi kayu, pisang, dan juga tidak kalah penting dengan peternakan. Dan di sini juga sapi, ayam, budidaya bandeng, kemudian ada macam-macam hewan peliharaan juga ada di Kabupaten Melaka. Dan bagaimana dengan pariwisata? Pariwisata juga tidak kalah menarik karena kami memiliki beberapa objek wisata, baik itu objek wisata yang ada di pantai maupun ada beberapa objek wisata berupa objek wisata spiritual, karena kami juga ada tempat-tempat sembahyang yang juga bisa terbuka untuk umum, untuk orang bisa datang mencari Tuhan, datang menerima kekuatan dan kekuatan alam di Melaka. Jadi itu ada pesisir pantai Melaka, ada perbukitan pegunungan, ada situs-situs budaya atau adat. Karena kami juga memiliki keunikan-keunikan, karena ada beberapa situs-situs tua yang menjadi sejarah, yang kalau ditarik garis lurus dari tempat posisi kami sekarang ada di Kabupaten Melaka, khususnya di Kota Betul, ini ada satu kampung budaya yang namanya Laran, yang ditarik dari Laran itu bisa sampai ke Flores Timur, yaitu di Laran Tuka. Ini memang hal-hal yang cukup menarik. Dan mengapa Melaka? Karena kalau kita lihat dari aspek budaya, juga teman-teman kami di Malaysia juga mempertanyakan itu. Nah, ini memang satu waktu kami perlu ada kegiatan bersama antara Kabupaten Melaka dengan teman-teman Melaka di Malaysia dan kawan-kawan di Darwin Australia. Ini semoga kemudian pandemi ini berakhir dan bisa ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Lalu kita melihat potensi garam yang ada di Kabupaten Melaka. Ini memang luar biasa. Kami punya pantai yang cukup luas, karena garis pantai Kabupaten Melaka itu sepanjang 80
ya sekian banyak kecamatan, hampir ada 5 kecamatan. Kita kalau mulai dari timur, dari perbatasan Timur Leste itu, kita lihat dari kecamatan Kobalima Timur, lalu ada juga kecamatan Kobalima sendiri, kemudian ada kecamatan Melaka Tengah, kemudian ada kecamatan Melaka Barat, dan sampai di kecamatan Buwiku. Yang sementara ini kegiatan di kecamatan itu sedang dikerjakan oleh kawan-kawan dari salah satu perusahaan masyarakat dan kemandirian Indonesia. Jadi kegiatan investasi khusus di garam ini memang akan memberikan multiplier effect karena banyak hal yang bisa membantu, terutama sampai dengan hari ini kita ada kesepakatan dengan kawan-kawan investor agar apa? Agar mereka punya komitmen untuk mentaati hukum adat setempat, mentaati hukum positif, dan mau bekerja sama dengan penduduk lokal sehingga karyawannya kita sepakati supaya 95% karyawan itu dipekerjakan dari keluarga-keluarga atau teman-teman yang memang pas ada kegiatannya di tempat kegiatan tersebut. Jadi karyawan atau tenaga-tenaga lokal itu kita prioritaskan, sehingga apabila ada teman-teman ingin berinvestasi garam, dia harus punya komitmen. Kawan-kawan harus punya komitmen dari investor agar mereka mau dari sisi tenaga kerja, mereka mesti mempekerjakan kawan-kawan di daerah, dan selanjutnya tidak boleh juga kemudian menguasai lahan atau tanah bertentangan dengan ketentuan, karena kita juga mau supaya sistemnya adalah sistem bagi hasil. Jadi itu yang kita akan pakai, sistem bagi hasil atau sharing profit yang sama-sama menguntungkan, tidak hanya untuk teman-teman investor tapi juga dengan kawan-kawan masyarakat dan pemilik lahan yang ada. Dan kepada teman-teman yang ingin menggunakan lahan yang ada, silakan saja. Tapi kami dari kepala daerah menginstruksikan supaya tidak boleh menguasai lahan secara sepihak, atau tidak boleh lahan masyarakat itu dijual belikan. Nah, itu harapan-harapan kami kalau ada investor masuk ke belakang. Dan kalau berbicara soal bagaimana luas lahan yang ada di Kabupaten Melaka, ya ini memang cukup luas lahan yang ada. Garapannya sementara itu lebih kurang 1.300 hektar. Lalu yang sudah digarap juga kurang lebih ini ada 332 hektar yang sedang dibangun teknologi produksi dengan menggunakan teknologi solar sub pond yang modern, sehingga diadaptasikan dengan pengelolaan ladang garam industri yang berkualitas tinggi. Dan mengapa kami mengklaim atau mencas bahwa kualitas garam di Melaka itu tinggi? Ya karena kita bisa akan melihat data. Karena syarat daripada kualitas garam industri itu minimal garam dengan kemurnian dari proses pembentukan meja garam untuk memastikan garam masih panen di atas meja garam. Dan meja garam itu tentu diupayakan supaya tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dan salah satu syarat mengapa